Selamat siang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Petani PPL Dinas Pertanian dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Nila Unsri dari program studi D3 Agribisnis jurusan Ekonomi dan Bisnis di Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai penyuluhan pertanian. Yang mana materi ini mengenai pengolahan hasil panen menggunakan packaging dan bubuk lada hitam. Selanjutnya, kegiatan penyuluhan hasil panen yang mana bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengolahan hasil panen dengan packaging yang baik untuk meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan petani. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana cara kita untuk mengolah suatu hasil panen tersebut menjadi nilai tambah yang lebih tinggi dengan cara mengolahnya menjadi bubuk lada dan packaging yang baik agar dapat meningkatkan nilai tambah produk. Metode yang akan saya sampaikan ini yaitu ceramah dan demonstrasi. Pihak yang terlibat yaitu petani PPL Dinas Pertanian yang berlokasi di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, yang mana dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. Pengolahan hasil panen. Para hadirin yang berbahagia, pengolahan hasil panen dapat diartikan suatu kegiatan merubah bahan pangan sehingga beraneka ragam bentuk dan macamnya, di samping juga untuk memperpanjang daya simpan. Dengan pengolahan, diharapkan bahan hasil pertanian akan memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar. Selanjutnya, pengertian dan manfaat lada. Lada disebut juga dengan merica atau sahang, yang biasanya Bapak atau Ibu sekalian sering melihat merica pasti di dapur, karena sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan. Sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, dan pati. Adapun manfaat lada hitam, yang pertama, melancarkan sistem pencernaan. Kedua, menangkal kanker. Ketiga, meningkatkan vitalitas pria. Keempat, meningkatkan kerja otak. Kelima, menyembuhkan konstipasi dan diare. Yang ke-6, menyembuhkan penyakit flu, pilek, dan batuk. Ke-7, menurunkan tekanan darah. Ke-8, baik untuk program diet, menurunkan berat badan, tetapi dengan pola yang sehat. Yang ke-9, menangkal penyakit infeksi. Itulah ke-9 manfaat dari lada hitam. Lalu, bagaimana penanganan pasca panen lada hitam agar mendapatkan nilai tambah produk? Bapak Ibu sekalian, jadi ada tahapan-tahapan penanganan pasca panen untuk menghasilkan lada hitam yang baik. Yang pertama atau A, panen dan penanganan bahan. Pertama, buah lada yang telah matang dapat dipanen. Ditandai dengan 1 atau 2 buah lada dalam satu tangkai yang telah berubah warnanya menjadi kuning. Yang kedua, buah harus dipetik secara selektif dan panen harus dilakukan sesering mungkin selama musim panen. Yang ketiga, buah lada yang jatuh ke tanah harus diambil secara terpisah dan tidak boleh dicampur dengan buah lada yang berasal dari pohon. Kemudian proses pengolahannya pun antara buah lada yang jatuh tadi itu tetap dipisahkan. Yang keempat, pemetikan lada harus dilakukan dengan cara yang higienis
atau bersih, dikumpulkan dan diangkut di dalam kantong dan keranjang yang bersih untuk dibawa ke tempat pemrosesan. Jadi benar-benar harus higienis, Bapak dan Ibu, karena ini akan berpengaruh pada pemrosesan selanjutnya. Yang B, perontokan, pencucian, dan pengayakan. Yang A, perontokan. Yang pertama, buah lada harus dirontok untuk memisahkan buah lada dengan tangkainya. Jelas Bapak dan Ibu lebih paham mengenai perontokan ini antara pemisahan buah lada dengan tangkainya, dan ini harus dilakukan dengan cermat karena ini merupakan bagian yang penting, salah satunya dari kegiatan pemrosesan. Yang kedua, perontokan buah lada dapat dilakukan dengan mempergunakan mesin atau secara manual. Bila jumlahnya banyak, bisa menggunakan mesin, tetapi apabila jumlahnya sedikit, bisa dilakukan secara manual saja. Yang ketiga, perontokan harus dilakukan secara hati-hati supaya buah lada nanti tidak rusak. Yang keempat, pastikan bahwa alat perontok benar-benar bersih sebelum digunakan. Jadi mesin perontok yang akan digunakan itu diperhatikan terlebih dahulu sudah bersih atau belum. Dan setelah menggunakannya harus dibersihkan kembali. Yang B, pencucian. Buah lada yang telah dirontok harus dicuci di dalam air yang bersih. Yang kedua, disarankan agar pencucian buah-buah lada dilakukan di dalam air yang mengalir dan bersih. Ini salah satu agar ladanya itu higienis dan mendapatkan hasil yang bersih. Yang C, pengayakan. Pertama, buah lada yang telah dirontok harus diayak untuk memisahkan biji buah lada yang kecil. Yang kedua, pengayakan dapat dilakukan menggunakan mesin atau secara manual. Yang C, perlakuan dalam air panas atau blensir. Lada yang sudah bersih dicelup antara 1-2 menit di dalam air panas 800 derajat Celcius untuk mengurangi cemaran, memudahkan pengeringan, dan meningkatkan penampilan dari lada hitam kering. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlakuan dalam air panas ini sering tidak diperhatikan. Namun, hal ini juga merupakan bagian yang penting dalam pemrosesan lada, karena ini dapat mempermudah nantinya dalam proses pengeringan. Selanjutnya, D, pengeringan. Pertama, buah lada dikeringkan dengan alat pengering pada temperatur di bawah 60 derajat Celcius, atau dapat juga dilakukan penjemuran lada dapat dikeringkan di bawah sinar matahari. Yang E, pembubukan. Dalam pembuatan bubuk lada, bahan yang digunakan adalah pala kering sempurna atau kadar air sekitar 8-10%. Bahan tersebut kemudian digiling halus dengan ukuran sekitar 50-60 mes dan dikemas dalam wadah yang kering. Kita masuk ke packaging. Packaging atau yang biasa disebut dengan kemasan, Bapak Ibu pasti lebih mengenal dengan sebutan kemasan. Jadi, kemasan adalah suatu atau sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses pemasaran dan distribusi suatu produk. Kemasan secara umum adalah suatu wadah atau pembungkus yang serbaguna atau yang berguna untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk atau saat dibungkusnya nanti. Selanjutnya, tips membuat kemasan yang menarik. Bagaimana? Yang pertama, membuat desain kemasan yang unik. Yang kedua, desain kemasan sesuai target market atau pasar. Ketiga, membuat kemasan dengan beberapa ukuran. Misalnya, bubuk lada nanti dikemas dengan ukuran kemasan 250 mg atau bisa juga
250 gram ya maksud saya tadi. Selanjutnya bisa dikemas dengan ukuran 500 gram, kemudian 1000 gram. Jadi ada 3 ukuran kemasan yang dapat digunakan dalam bentuk gram. Yang keempat, mencantumkan informasi produk secara lengkap. Jadi nanti kita akan membuat label pada kemasan tersebut. Di dalam label tersebut nanti ada nama produknya, kemudian ada komposisi, expired, dan lain-lain. Selanjutnya, gambar pertama ini yaitu kemasan standing pouch yang dapat kita gunakan nanti dalam pengemasan. Kemasan dengan menggunakan plastik standing pouch. Selanjutnya, gambar 2, label bubuk lada hitam. Label produk pada bubuk lada hitam yang akan digunakan ini adalah label yang terdiri dari nama produk yaitu bubuk lada hitam, kemudian komposisinya lada hitam, neto atau beratnya yaitu 500 gram, kemudian ini buatan dari Lampung, expirednya kemudian diberikan tanggal, kemudian diproduksi di Desa Sukadana, Baru, Kecamatan Marga 3. Ini hanya sebagai contoh saja labelnya. Untuk selanjutnya bisa dirombak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan kesepakatan nanti. Baik, packaging yang baik dapat meningkatkan nilai tambah produk serta pendapatan petani. Bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal ini karena proses pengolahan yang baik tanpa tambahan bahan kimia serta packaging yang menarik, maka akan menjadi daya tarik calon konsumen terhadap produk yang kami inovasikan atau yang akan kita inovasikan nanti. Dari lada hitam biasa menjadi bubuk lada hitam yang praktis dan higienis serta packaging yang menarik. Baik, Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Jadi ini tadi materi dari saya. Apabila adanya tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.